melihat wajah lembut Blood Mandragora. Yelang, kau berani? Biarkan aku pergi, dasar penjahat. Jika kau berani maju selangkah lagi, aku akan menguliti hidup-hidup dan memakan dagingmu. Dan minum darahmu. Mandragora berdarah itu sangat murka dan seluruh tubuhnya gemetar. Emosi marah membuat suara rantai yang bersilangan yang memenjarakan jalan itu terdengar semakin jelas. Kerja bagus ketika Yelang melihat adegan ini, dia langsung terkejut. Sebuah reka ulang adegan yang tepat kita sinkron, kan, Gairo? Gairo, jangan kira aku akan takut padamu hanya karena kau mengancamku seperti ini. Jangan berpikir bahwa kamu bisa pamer di depanku hanya karena kamu telah dipromosikan menjadi Kaisar Agung. Selama aku mau, aku bisa membuatmu menangis kepada langit dan bumi dalam sekejap. Yelang melangkah maju mencubit dagu Bloody Mandragora dan menyeringai, penjahat. Mandala berdarah itu membuka mulut kecilnya. Tiba-tiba benda itu melayang maju dan menggigit telinga Yelang. Sepertinya hendak menggigit telinganya sampai putus. Padahal, dia sedang menyesapnya. Apalagi, dia memanfaatkan Yelang Hang. Tinju itu keras, berani. Bahkan dalam keadaan seperti itu, dia masih berani melancarkan serangan diam-diam. Menindasnya, seorang pemuda yang hanya berada di tahap menengah alam Shattered Fight. Dengan asumsi dia tidak berani melawan. Yelang membelai wajah lembut Blood Mandragora dan mendorongnya menjauh. Tukar kepala dan ekor Ding. Selamat kepada host karena telah mendapatkan nilai penjahat Destiny Xuan Huang plus 1000. Ding selamat kepada host karena telah mendapatkan nilai penjahat Destiny Xuan Huang plus 1002. Ding. Selamat kepada host karena telah memperoleh nilai penjahat takdir Xuan Huang plus 1003. Ding selamat kepada host karena telah memperoleh nilai penjahat takdir Xuan Huang plus 100015. Catatan pada level Emperor's Pass, tingkat kehidupan akan meningkat, dan nilai penjahat takdir Xuan Huang surgawi yang diperoleh akan dikalikan dengan 10. 000 kali dan itu akan efektif secara permanen. Istana Dinasti Li Huoxian. Di ruang belajar kekaisaran Kaisar Li Huo, Chao Zhengchun yang putih dan tidak berjanggut menyangga lengannya yang baru diganti. Dengan bayangan di matanya yang melintas di wajahnya, Guru, Kaisar Mandala terlalu tidak tahu berterima kasih. Beraninya kamu menolak undanganmu di depan banyak orang. Dia hanya berada di tingkat kedua Kaisar Agung dan dia tidak punya latar belakang. Beraninya dia tidak mematuhimu. Guruku lagi dan lagi. Di depan Chao Zhengchun ada portal ruang khusus yang tampak seperti riak. Di dalam portal, ada sosok keemasan yang menjulang dan tampak sedang bermeditasi dalam pengasingan. Kaisar Li Huo tidak membuka matanya, tetapi sedikit mengerutkan bibirnya, dan sebuah suara bergema di seluruh ruang kerja. Anjing kecil, apakah kamu mencoba menghasutku untuk menyerang Mandragora? Saya tidak berani, Tuan, tenanglah. Anjing kecil ini tidak berani. Chao Zhengchun dengan cepat berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahannya. Suara Kaisar Li Huo tidak terdengar tidak puas, seolah-olah dia menyatakan sebuah fakta. Mandora memang selalu seperti ini dari zaman dahulu hingga sekarang. Aku selalu membenci pria, tidak peduli itu Dark Knight atau Kaisar ini, aku tidak pernah memperlakukan mereka dengan baik. Itu sebabnya aku tidak akan pernah melupakan. Mandula masih sangat muda, tetapi dia sudah mencapai tingkat kedua Kaisar Agung, bahkan jika Anda melihat seluruh Li Huo. Huang Ming dan klan iblis dia adalah orang yang benar-benar kuat. Wajar saja kalau dia sedikit pemarah. Kau tidak bisa mengatakan apapun lagi. Jika kau melakukannya, jangan salahkan aku karena kejam, Chao Zhengchun. Berlutut di tanah menelan ketakutan dia mengangkat kepalanya, membuka mulutnya. Dan sepertinya hendak mengatakan sesuatu mengapa bahkan kamu takut padaku. Terdengar sedikit ketidakpuasan dalam suara Kaisar Li Huo. Chao Zhengchun ketakutan melayani raja seperti melayani harimau. Kata-kata Kaisar Li Huo tidak jelas dan dia bahkan harus menahan kentutnya, Guru. Masalah ini terkait dengan Kaisar Mandala, anjing kecil ini tidak berani mengatakannya. Tapi tidak apa-apa, ketika Kaisar Li Huo menyebut Kaisar Mandala. Suaranya menjadi sedikit lebih ceria dan dia tampak sangat tertarik. Chao Zhengchun ragu-ragu dengan bingung asal-usul Yelang tidak diketahui dan Kaisar Mandala tidak pernah terhubung dengan kekuatan apapun. Aku tidak tahu mengapa dia begitu akrab dengan Yelang. Apakah Xiao Gou berpikir bahwa mungkin ada beberapa rahasia tersembunyi antara Kaisar Mandala dan Yelang? Apa cerita di baliknya? Suara bertanya Kaisar Li Huo meledak seperti guntur. Itu terngiang di telinga Chao Zhengchun. Kekuatan hukum jalan agung yang menakutkan itu cukup untuk mengejutkan Chao Zhengchun, seorang kuasi kaisar, hingga darah menetes dari sudut mulutnya hanya dengan satu kalimat. Tuan, tenang, anak anjing tahu dia salah. Chao Zhengchun berlutut lagi dan bersujud berulang kali. Darah menetes dari dahi masih terus-menerus bermain-main. Jangan bicara omong kosong dari sudut pandangku. Mandragora tidak pernah berhubungan dengan pria manapun. Jika tebakanku benar Mandala adalah orang yang bercita-cita menuju jalan yang hebat. Cinta antara pria dan wanita dibuang seperti sepatu usang. Justru karena itulah aku tidak bisa berhenti memikirkannya. Suara Kaisar Li Huo mengungkapkan sedikit rasa jijik. Pemuda itu hanya berada di tahap menengah dari Shattered Fight. Bahkan jika dia memiliki kesempatan untuk sebanding dengan tahap akhir kuasi kaisar. Apa yang bisa dia lakukan? Jika kamu tidak menjadi kaisar, kamu akan selalu menjadi manusia biasa. Baik kaisar ini maupun Dark Knight tidak bisa berada dalam jarak 100 meter dari Mandragora.
Itu Yelang, aku khawatir dia bahkan tidak bisa mendekati 1000 meter dari Mandragora. Bab 1463 Dongfang Jie, kesempatan terakhir. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan nilai penjahat Xuan Huang takdir plus 100016. Ding, selamat kepada host karena telah mendapatkan nilai penjahat takdir Xuan Huang plus 100017. Ding, selamat kepada host karena telah mendapatkan nilai penjahat takdir Xuan Huang plus 100018. Yelang tidak tahu apapun tentang apa yang terjadi di dinasti abadi Li Huo. Aku tidak ingin mengerti. Dia hanya tahu bahwa dia bisa dengan mudah mendapatkan 1000 poin nilai penjahat Tianming Xuan Huang. Di masa lalu, ini setara dengan nilai penjahat takdir sebesar 10 juta. Sejumlah besar uang tersedia dengan mudah. Hari ini, nilai sisa dari penjahat Tianming Xuan Huang akan meledak, atau tubuh ilahi yang murninya akan meledak. Di sisi lain, di halaman kecil yang Dongfang Wei-nya berikan kepada Tang Chen. Tang Chen dan Dongfang Jie minum bersama. Saudara Jie, ayo, minum lagi denganku. Tang Chen meminum sebotol anggur di depannya dalam sekali teguk. Dia berdiri dengan terhuyung-huyung, lalu jatuh kembali ke kursi dengan tidak stabil. Wajahnya merah dan ada rasa sakit yang tak berkesudahan di matanya. Tolong berhenti minum. Bahkan seorang kuasa kaisar akan mabuk jika dia minum terlalu banyak anggur suci ini, apalagi kita yang berada di alam Shattered Fight. Bukankah dia hanya seorang wanita? Mengapa aku harus membuang energiku untuknya? Di dunia ini, sulit menemukan katak berkaki 3, tetapi bukankah banyak wanita berkaki 2? Lagi pula, mengapa wanita penggoda seperti Ning Xiang pantas mendapatkan kesedihan rahasiamu untuknya? Dongfang Jie menarik kursi dan duduk di sebelah Tang Chen. Dia mengulurkan tangan dan melingkarkan lengannya di sekeliling Tang Chen sambil menepuk-nepuk lengannya untuk menghibur. Ketika menyebut Ning Xiang, ada kesuraman di mata Dongfang Jie. Untuk membuatnya lebih jelas, itu seharusnya adalah kecemburuan. Dia membenci Ning Xiang. Yang lebih menjijikkan adalah Tang Chen benar-benar memberikan begitu banyak hatinya kepada Ning Xiang. Kenapa? Wanita jalang itu Ning Xiang. Dia tidak lebih dari bidak di tangan ibunya. Ning Xiang pantas mati, Yelang lebih pantas mati. Kuharap aku bisa mengubah sepasang bajingan ini menjadi abu. Tang Chen mengepalkan tinjunya erat-erat, mengertakkan giginya, dan matanya merah. Urat-urat menonjol di dahinya. Jangan bicara tentang ini, minum terus. Tang Chen menggelengkan kepalanya dan mengangkat gelas anggur. Dia menoleh dan melihat Dongfang Jie di sebelahnya. Akan baik-baik saja jika aku tidak melihat, tetapi ketika aku tiba-tiba menemukan wajah besar tepat di depanku. Tang Chen sangat ketakutan hingga hampir sadar. Dia dengan cepat mendorong wajah besar Dongfang Jie ke samping dan mengerutkan kening kakak Jie. Apa yang akan kamu lakukan? Kulitmu tampak retak dan energi spiritual di dalamnya mulai bocor keluar dalam untaian. Dongfang Jie menunjuk wajah Tang Chen dan mengingatkannya dengan serius. Melihat Dongfang Jie khawatir tentang kesehatannya, Tang Chen merasa bersalah dan kesal pada saat yang sama. Apa yang dia pikirkan barusan? Seperti dia. Dongfang Jie juga menderita akibat tangan pembunuh Lu Qing'er. Di mana kapasitas untuk kemanusiaan, dia berpura-pura tenang dan melanjutkan topik pembicaraan. Jika itu orang biasa setelah menderita luka seperti itu, dia mungkin akan mati dalam 3 hari. Namun tubuhku ini adalah sesuatu yang bahkan aku sendiri tidak bisa tidak mengaguminya. Selama aku tidak terbunuh dalam satu serangan, tidak peduli seberapa parah lukanya, aku bisa menyembuhkan diri sendiri dalam waktu yang sangat singkat. Luka seperti itu hanya akan menyebabkan wilayah kekuasaanku jatuh sementara, begitu lukaku sembuh. Hari itu akan menjadi hari aku naik menjadi kuasi kaisar. Tang Chen memiliki keyakinan mutlak pada fisiknya. Setelah mengalami baptisan petir, dia menjadi lebih percaya diri. Dibandingkan dengan luka pada hari kesengsaraan petir, luka pada saat ini bukanlah apa-apa. Selain itu, dia telah merasakan keberadaan kekuatan hukum. Aku khawatir setelah cedera ini sembuh, saat itulah dia akan dipromosikan sepenuhnya menjadi kuasi kaisar. Bahkan jika kamu dipromosikan menjadi kuasi kaisar, itu tidak akan berhasil. Yelang mampu membunuh seorang kuasa emperor tahap akhir dengan satu tangan. Anda berada di tahap awal kuasa emperor. Tidak peduli seberapa kuat Anda, bisakah Anda mengalahkan Yelang? Dongfang Jie menuangkan air dingin padanya tanpa ampun. Tentu saja, aku tidak bermaksud meruntuhkan kepercayaan dirimu. Aku hanya ingin kamu berhenti menyia-nyiakan hidupmu. Terima kasih atas pengingatnya, Saudara Jie. Aku tidak akan bertindak gegabah dalam hal ini. Aku tidak akan menyerang Yelang sebelum aku benar-benar. Tang Chen menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan berusaha keras untuk menenangkan diri. Semakin dia mengenal Yelang, semakin dia ngeri pada jurang antara dia dan dirinya. Pada saat ini, tidak peduli seberapa enggan dia untuk mengakuinya, dia harus mengakui bahwa di depan Yelang. Dia seperti seekor semut, dia bisa dihancurkan sampai mati kapan saja. Belum lagi saat ini Yelang memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan Kaisar Mandala. Hanya mengandalkan alam kuasi kaisar, dia ingin balas dendam. Itu hanyalah mimpi orang bodoh. Dia akan selalu mengintai dalam kegelapan. Terus-menerus memperkuat dirinya sendiri. Tunggu saja hari ketika aku bisa menerobos untuk menjadi seorang. Kau terluka sangat parah, namun kau masih bisa minum. Kau bilang luka itu akan menyebabkan alammu runtuh. Ke alam mana ia akan runtuh? Dongfang Jie mengambil segelas anggur dan meminumnya sendiri. Pertanyaan yang tampaknya biasa itu sebenarnya adalah ujian. Tang Chen tidak memikirkannya dengan cara lain.
Dia benar-benar memperlakukan Dongfang Jie. Jika Dongfang Jie tidak mengambil tindakan, dia bahkan tidak akan bisa melarikan diri dari kota Beihai sekarang. Yan Wubujin menjawab, itu mungkin setara dengan setengah langkah ke alam kekosongan hancur. Adapun aku sekarang jangan lagi puncak dari alam kekosongan yang hancur bahkan jika aku baru saja melangkah ke alam kekosongan yang hancur bahkan jika aku berjuang untuk hidup. Paling banter kita berdua akan menderita kerugian setengah langkah menuju alam kekosongan yang hancur. Ada ekspresi waspada di mata Dongfang Jie saat dia bergumam berulang kali. Tang Chen berpikir Dongfang Jie mengkhawatirkannya. Dan menekankan hanya butuh waktu sekitar sebulan untuk pulih ke puncak Shattered Fight. Jika ada harta karuna lambat tentu saja waktu ini bisa dipersingkat. Dan pada saat itu Anda akan memiliki peluang 70 untuk dipromosikan menjadi kuasi kaisar. Bahkan promosi menjadi kuasi kaisar sudah pasti seperti 70. Hati Dongfang Jie menegang dan dia merasakan urgensi yang ekstrim. Biasanya sulit baginya untuk mendekati Tang Chen yang berada di puncak alam void hancur. Kamu juga perlu sedikit berhati-hati untuk memanfaatkan kesempatan itu. Jika dia menunggu terobosannya ke tingkat kuasi kaisar, bukankah itu berarti tidak akan ada kemungkinan antara dia dan Tang Chen? Mulai sekarang kita perlu mencari Nono, sama sekali tidak. Dongfang Jie berteriak dan meraung di dalam hatinya. Saya sama sekali tidak ingin menerima masa depan seperti itu. Semuanya tergantung pada usaha manusia. Dia menuangkan emosi yang tak terhitung jumlahnya ke dalam diri Tang Chen dan benar-benar terharu. Bagaimana aku bisa menerima bahwa kita benar-benar terpisah sebelum kita mengungkapkan perasaan kita yang sebenarnya? Mari kita tidak membicarakan hal ini. Saya berharap kamu beruntung di masa depan setelah selamat dari bencana ini. Terus minum terus. Setelah Dongfang Jie membuat keputusan, dia segera mengangkat gelasnya dan mendesak yang lain untuk minum. Tang Chen ingin mabuk, jadi dia menerima siapapun yang datang. Setelah beberapa saat, desktop besar itu. Ada kendi anggur yang berantakan dan berbagai macam barang yang mempesona. Suara sendawa juga terdengar satu demi satu. Tang Chen memegang gelas anggur dengan sempoyongan sambil merangkul bahu Dongfang Jie. Dongfang Jie di depannya sudah berubah menjadi hantu gas suara yang renyah. Tang Chen tersandung kaki meja dan jatuh ke tanah dengan suara bantingan jatuh tertidur lelap. Saya tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu Tang Chen mengalami sakit kepala yang membelah. Tiba-tiba saya merasakan udara sejuk naik dari tulang ekor ke punggung saya. Saat bergerak, terkadang berhenti di tulang ekor. Pantatku terasa agak dingin. Tang Chen menggosok dahinya dengan sakit kepala dan menoleh ke belakang. Hanya satu pandangan dan aku ketakutan setengah mati. Apa yang dia lihat adalah bahwa Dongfang Jie sebenarnya telah menjadi manusiawi. Bukan lagi anjing yang dikebiri seperti Chao Zengchun lebih penting lagi. Dongfang Jie saat ini bahkan lebih mengerikan dan mengerikan dari sebelumnya. Bahkan menatap pantatnya, matanya bersinar merah. Jie kakak, kamu sedang apa? Tang Chen sangat ketakutan hingga dia tergagap ragu-ragu dan tergagap cegukan. Pipi Dongfang Jie memerah dan dia bersendawa. Dia mengangkat tangannya dan menggunakan telapak tangan besar yang diubah oleh kekuatan. Pada tingkat tahap tengah dari Shattered Fight, dia meledak dengan seluruh kekuatannya. Tang Chen, yang kerajaannya telah jatuh pada saat ini ditekan dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tang Chen menyaksikan Dongfang Jie mendekat langkah demi langkah dan merasakan kesejukan berangsur-angsur menghilang. Energi spiritual yang membara terus-menerus mendidih. Dia berteriak kesakitan yang memilukan kakak Jie, tolong jangan. Bab 1464 Tang Chen sangat marah hingga ingin mati. Aku tidak tahu berapa banyak waktu yang telah berlalu. Ada raungan hinaan dan geraman di halaman kecil secara bertahap mereda. Di rumah yang dipenuhi aroma anggur di tanah yang berantakan. Dongfang Jie duduk merosot dengan kaki. Ada sebatang rokok tua di tangannya. Dia akan meletakkan rokok itu ke bibirnya dari waktu ke waktu. Mengembuskan asap tampak cukup keren. Saat dia riang seperti dewa, Dongfang Jie juga mengoper pipa tua itu. Chando, kamu mau? Dulu aku sering melihat pamanku keluar dari halaman ibu. Aku tidak menyangka bahwa berada di sana secara langsung akan menjadi pengalaman yang sangat berbeda. Kamu benar, ini cukup menarik. Tang Chen meringis kesakitan. Dengan lambaian tangannya, dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menguapkan kotoran yang berantakan itu. Bola matanya sudah merah. Ini bukan kemacetan sesaat tetapi periode kemarahan berlebihan yang panjang. Warna darah di matanya sulit dihilangkan dalam waktu singkat. Dongfang Jie, aku akan meniduri ibumu. Tang Chen menutupi pantatnya dan mengutuk dengan suara serak. Ini tidak hanya bergantung pada apakah Anda memiliki. Saya tidak keberatan paman-paman yang lain, tetapi saya tidak ingin Anda melakukan. Dongfang Jie tidak terlalu marah dalam hal ini. Kami sudah lama berpikiran terbuka. Ya, itu hanya keinginan untuk mengendalikan Tang Chen. Apa kau tidak takut aku akan membunuhmu setelah aku pulih? Tang Chen mengepalkan tinjunya, dan masih ada daging dan darah Dongfang Jie di sela-sela kukunya. Tadi tergores barusan kulit Dongfang Jie terkoyak oleh cakaran itu. Bunuh aku merupakan suatu kehormatan bagiku untuk mati di tanganmu. Dongfang Jie memiringkan kepalanya ke belakang dan meniup cincin asap. Sudut-sudut mulutnya sedikit melengkung dan dia tertawa. Jika aku...
Aku akan menjadi hantu romantis. Dada Tang, aku tidak berani terlalu keras karena jika aku melakukannya, pantatku akan sakit. Kebencian, dia sangat membencinya. Di kota Beihai dia dihina oleh Ningxiang ditipu oleh Ye Lang seperti itu. Itu membuatnya kehilangan akal sehatnya. Dongfang Jie yang menyelamatkannya dari kota Beihai meskipun dia sudah kehilangan akal sehatnya. Justru Dongfang Jie yang berada di sisinya yang membantunya mendapatkan kembali. Biarkan dia tahu bahwa ini adalah dunia tempat yang kuat memangsa yang lemah. Tidak hanya ada cinta antara pria dan wanita, ada juga persaudaraan yang paling murni. Namun dia tidak pernah memikirkannya bahkan Dongfang Jie memperlakukannya seperti dia memperlakukan saudara Jie seperti saudara dan saudara Jie memperlakukannya seperti istrinya sialan. Sialan. Wo Tang Chen memuntahkan seteguk darah hitam dan wajahnya tiba-tiba berubah sepucat kertas emas. Auranya menjadi semakin lemah dan alamnya terus menurun. Chen, ada apa denganmu? Jangan membuatku takut, Dongfang Jie. Yang sedang merokok pipa tua, menoleh ke belakang dan sangat ketakutan hingga menjatuhkan pipa di tangannya. Tang Chen, yang terbaring lumpuh di tanah, memiliki ekspresi putus asa di wajahnya. Dia jelas terluka parah dan berada di ambang kematian. Dongfang Jie ada akhirat. Ye Lang Ningxiang Yuaku tidak akan membiarkan satu pun dari kalian pergi. Aku akan menggiling tulang-tulang kalian menjadi debu. Suara Tang Chen menjadi semakin rendah. Rasanya seperti ada lubang yang tak terhitung jumlahnya di tenggorokanku Tang Chen. Apa yang sedang kamu lakukan mencari kematianmu sendiri? Siapa yang menyuruhmu mati? Kembalilah hidup-hidup. Dongfang Jie memeluk Tang Chen dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tang Chen gemetaran dan kepalanya berdengung. Jika dia tidak mati, dia akan diguncang sampai mati. Kamu belum membalas dendam? Ye Lang mempermalukanmu, Ningxiang menyiksamu. Aku akan menidurimu. Bagaimana kamu bisa mentolerir penghinaan seperti itu? Bertahanlah, kamu harus bertahan hidup. Selama kamu menginginkan balas dendam, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Dongfang Jie dengan panik menyuntikkan kekuatan spiritual ke tubuh Tang Chen. Ingin memperbaiki luka. Tetapi tubuh Tang Chen saat ini seperti stoking jala ikan yang robek. Tidak peduli bagaimana cara menyuntikkannya, itu akan meluap dari lubang lain di antara mereka. Yang dengan luapan kekuatan spiritual paling berlebihan adalah yang baru saja dikunjungi Dongfang Jie. Balas dendam kehidupan selanjutnya Tang Chen menutup matanya dan bergumam dalam hati lelah. Hancurkan dia, dia tidak lagi memiliki keinginan untuk melawan Ye Lang. Seperti gunung menekan puncak kekuatannya. Ningxiang seperti gunung besar yang menekan hati emosi. Dongfang Jie menikamnya dari belakang, melukainya paling parah. Dia tidak lagi memiliki motivasi untuk berjuang demi kemajuan. Aku hanya ingin mati. Jika ada kehidupan setelah kematian, kita bisa membicarakan balas dendam lagi. Dalam keadaan linglung, Tang Chen sudah mulai berkompromi dengan kenyataan yang kejam. Saat linglung, Tang Chen hanya merasa penyakit lamanya mulai terasa sakit lagi. Sakit sekali, bajingan Dongfang Jie itu benar-benar menerima telepon dari binatang buas. Sungguh binatang buas sialan, tiba-tiba rasa sakit menjadi semakin kuat. Tang Chen yang berada di ranjang kematiannya tiba-tiba memiliki momen kejernihan. Dengan mata terbuka lebar, dia melihat Dongfang Jie di belakangnya dan tergagap. Yowat, apa yang sedang kamu lakukan lagi? Mata Dongfang Jie merah dan penuh air mata. Air mata sebesar kacang terus bergulir, air mata panas jatuh di pantat cantik Tang Chen. Aku sudah membuatmu lelah, aku akan membuatmu ingin mati. Aku membuatmu tidak ingin membalas dendam, aku akan membiarkanmu mati. Lihat apakah kau masih mati atau tidak mati. Dongfang Jie mengucapkan setiap kata dengan penekanan. Sepertinya dia melampiaskan emosinya. Sebenarnya, aku ingin melakukannya dengan cara ini. Untuk membangkitkan amarah di hati Tang Chen. Dia tidak ingin Tang Chen jatuh ke dalam kebejatan. Aku bahkan lebih tidak rela melihat Tang Chen mati seperti ini. Jika kamu ingin mati, seharusnya dia pecundang yang seharusnya pergi dan mati, bukannya Tang Chen. Tidak peduli apa, Dongfang Jie akan melakukan apapun yang diperlukan hari ini. Bertarung. Siapapun bisa mati hari ini, kecuali Tang Chen. Apa kau masih mati? Dongfang Jie bertanya dengan gigi terkatup. Tidak, aku tidak akan mati, lepaskan aku. Dongfang Jie, aku akan menghajarmu, lepaskan aku, kau binatang. Tang Chen sangat marah hingga murka dan ingin melawan. Namun dengan alamnya yang jatuh, dia bukan tandingan Dongfang Jie. Aku hanya bisa menekan amarah di hatiku. Dia berdiskusi dengan Dongfang Jie dengan suara lembut, biarkan aku pergi, aku tidak akan bunuh diri. Selama aku tidak ingin mati, luka ini tidak akan membunuhku, hentikan, stop it now. Dongfang Jie menundukkan kepalanya dan menggelengkannya. Aku tidak percaya, siapa tahu apa yang kau. Saya destroy or not. Tang Chen mengangkat tangannya dan bersumpah. Tang Chen bersumpah demi sungai takdir yang panjang bahwa aku tidak akan pernah menyerah pada kesempatanku untuk hidup. Setelah pulih dari luka-lukaku, aku akan dipromosikan menjadi kuasi kaisar dan berlatih secara rahasia menunggu hari ketika aku bisa membalas dendam. Dongfang Jie mengangguk. Itu tidak terlalu banyak, jangan berhenti dulu. Suara Tang Chen ragu-ragu tergagap dan berangsur-angsur berubah menjadi sebuah. Dongfang Jie menopang punggung Tang Chen dengan satu tangan dan membelai rambut hitamnya dengan tangan yang lain. Dia tersenyum dan berkata, sudah terlambat.
Saya sudah kecanduan bab 1465 kesempatan Tang Chen 2 dalam 1. Tang Chen yang hancur bangun dari rasa sakit setelah pingsan berulang kali. Suaranya serak seperti gong rusak sudah kelelahan dalam keadaan linglung. Aku tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu. Aku hanya merasa langit dan bumi tiba-tiba menjadi gelap seperti tinta malam. Tang Chen dan Dong Fangjie hanya menghentikan reaksi mereka. Saya melihat dua mata yang dalam seperti pusaran air menatap mereka berdua dengan saksama. Gurgel. Dong Fangjie hanya merasa energi spiritual di tubuhnya berhenti mengalir. Seluruh lingkungan tempat seseorang tinggal, bahkan berlalunya waktu, menjadi lambat. Kamu, siapa kamu? Dong Fangjie gemetar ketakutan, menggigil. Ini membuat Tang Chen bergidik lagi. Anak muda, orang ini sangat menghinamu. Apakah kamu ingin aku membunuhnya untukmu? Suara kaisar malam gelap seperti suara iblis yang memenuhi telinga seseorang. Hanya satu pukulan sederhana sudah cukup untuk menyebabkan Dong Fangjie, yang berada di tahap tengah alam kekosongan, hancur, memiliki kulit yang retak. Ada darah merah terang yang terus mengalir keluar dari retakan Dong Fangjie. Tang Chen menoleh dan mengertakkan giginya. Aku berharap bisa memakan dagingnya dan meminum darahnya. Tapi dia masih linglung dan tidak setuju. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya, tidak rendah hati maupun sombong, menatap lurus ke Kaisar. Aku akan membunuh musuh-musuhku sendiri. Aku tidak butuh bantuanmu. Bagus, sungguh anak yang keras kepala. Kaisar ini menyukainya. Kaisar malam kegelapan berbicara dengan suara sekeras guntur, mengangguk dengan kagum, anak muda. Saya bersedia menerima Anda sebagai murid saya. Apakah Anda bersedia menjadi murid saya? Apa alam Kaisar malam kegelapan? Bahkan jika itu seperti mandala berdarah? Ia harus mengintai. Hanya setelah dia mengambil inisiatif, dia berani memburu Kaisar malam gelap. Saat dia muncul di kota Beihai, dia tidak hanya merasakan kejahatan Yelang. Dia juga menemukan mutiara Tang Chentis yang berdebu. Anak laki-laki ini memiliki kualitas seorang Kaisar Agung. Meskipun duri malam gelap kehilangan beberapa kuasa Kaisar Puncak. Mereka tetap bukan tandingan potensi Tang. Selama Tang Chen direkrut ke dalam tim, tidak perlu khawatir Dark Knight Torrents tidak akan pernah pulih. Lebih penting lagi, dia tidak menyukai Yelang. Tang Chen juga memiliki kebencian yang tak terdamaikan dengan Yelang. Bukankah Kaisar Mandala pelindung Yelang? Dia tidak bersedia memperhatikannya dan bahkan memburunya untuk Yelang. Jika dia menyerang Yelang sendiri dan menindas yang lemah, itu hanya akan menyebabkan penghinaan Kaisar Mandala. Tetapi bagaimana jika dia secara pribadi membina seorang murid yang bisa membunuh monster Yelang? Pada saat itu, apalagi yang bisa dikatakan Kaisar Mandala? Sulit dikatakan, Kaisar Mandala tidak pernah menyukai pria. Sulit untuk mengatakan, apakah Anda Kaisar Malam Gelap? Tang Chen sedang menarik celananya dengan satu tangan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap dengan tidak percaya pada Kaisar Agung yang menutupi segalanya. Sosok Agung Kaisar Malam Gelap secara bertahap muncul. Dia bertubuh kekar, matanya hitam pekat, wajahnya garang. Bahkan lebih menakutkan daripada iblis, Yes Disciple. Tang Chen sangat gembira. Yesit adalah selalu ada jalan keluar. Diduga bahwa Yelang memiliki pelindung kaisar dan dia harus bersembunyi dalam kegelapan selama bertahun-tahun sebelum dia memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Siapa yang menyangka bahwa ini adalah kaisar di balik duri malam gelap? Dia benar-benar datang kepadanya secara pribadi dan ingin menerimanya sebagai muridnya. Jika dia menjadi murid Kaisar Malam Gelap, bukankah itu berarti dia akan memiliki pelindung kaisar di masa depan? Yang perlu kau lakukan hanyalah mengalahkan Yelang. Sisanya serahkan pada Kaisar Malam Kegelapan. Bagus sekali, ayo kita tinggalkan tempat ini bersama Kaisar. Kaisar Malam Kegelapan melambaikan tangan, tubuh Tang Chen yang hancur sembuh seketika. Setidaknya di permukaan, ini terlihat glamor. Hanya Tang Chen sendiri yang tahu situasi internalnya. Kaisar Malam Gelap datang dengan pasukan besar. Dan sudah lama setelah dia pergi sebelum seorang kuasi kaisar yang memperhatikan keanehan tempat ini berani mendekat. Mereka semua adalah orang-orang kuat veteran dari keluarga Dongfang yang berdiri di kehampaan dan berbisik. Apakah itu Kaisar Malam Gelap barusan? Kaisar Agung ini datang ke keluarga Dongfang saya hanya untuk menculik seseorang dari alam kekosongan hancur. Ceka, anak bernama Tang Chen ini sangat berbakat. Dia benar-benar menjadi burung phoenix setelah terbang ke atas pohon. Patriark keluarga Dongfang, seorang kuasi kaisar pada puncak kekuatannya. Dia sepenuhnya sadar akan kengerian kedatangan Kaisar Malam Kegelapan. Dia menoleh untuk melihat Dong Fangjie dengan mata merah. Sambil menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Dong Fangjie melakukan hal yang baik. Tekanan dari puncak tingkat kuasi kaisar langsung menyelimutinya. Dong Fangjie yang bahkan belum mengenakan celananya terhuyung berlutut. 3 bekas lutut terukir di tanah. Apa yang kamu lakukan menyebabkan keluarga Dongfang saya? Kamu pantas mati. Dia harus disalahkan atas semua kejahatan yang telah dia lakukan. Kepala keluarga Dongfang sangat marah. Dia menatap benda milik binatang itu dan berteriak dengan marah, beritahu aku siapa yang membantumu mengambil benda kotor seperti itu. Jika bukan karena barang-barang binatang buas ini, Dong Fangjie masih tidak berperi kemanusiaan. Bagaimana bisa dia melakukan hal kejam seperti itu pada Tang Chen? Membuat Tang Chen sangat membenci keluarga Dongfang. Tidak hanya keluarga Dongfang tidak menerima perlindungan dari seorang Kaisar Agung, tetapi mereka juga berada dalam kesulitan seperti itu.
Manfaat dari masalah ini sangat besar. Bahkan jika seorang kuasi kaisar di tahap akhir berpartisipasi dan terlibat, dia pasti akan mati. Dongfang Jie gemetar seluruh tubuhnya dan giginya bergemeletuk. Dia jatuh berlutut dan di bawah tekanan yang mengerikan dia hampir tidak mengangkat kepalanya. Matanya yang ketakutan memindai setiap ayah tirinya. Semua ayah tiri yang tersapu olehnya berpaling dengan ketakutan yang masih ada. Beraninya aku mencari masalah dengan kepala keluarga saat ini. Itu sama saja mencari mati. Hanya ada satu kuasi kaisar berpenampilan kekar di panggung tengah dengan wajah penuh. Jadilah pria sejati, berjalan tegak dan duduk tegak. Siapa yang membantumu menerima benda ini? Katakan saja, agar patriark dapat membunuhnya dengan satu telapak tangan. Dongfang Jie, mengapa kau tidak bicara? Katakan itu, kamu mungkin mati, tetapi kamu tidak boleh kehilangan kejantananmu. Kata-kata dari kuasi kaisar itu percaya diri dan kuat. Dengan tampilan bangga. Saya sepenuhnya setuju dengan pendapat dari kepala keluarga Dongfang. Di bawah pemimpin vasal, mereka memaksa Dongfang Jie bersama-sama. Dongfang Jie sangat bingung sehingga dia mendongak dan bertanya dengan bingung. Paman, bukankah kamu mengangkat telepon untukku? Mungkinkah aku mengalami mimpi buruk? Swish. Tatapan patriark keluarga Dongfang dan kuasi kaisar lainnya semua beralih ke kuasi kaisar tingkat menengah. Kuasi kaisar tingkat menengah menunjuk Dongfang Wei-nya hampir seketika dan mengkhianatinya tanpa ampun. Mas Rit adalah Nyonya Wei-nya yang mengisyaratkan kepada saya. Mendengus kepala keluarga Dongfang mendengus dingin. Angkat tanganmu dan bertepuk tangan. Kekuatan hukum di puncak tingkat kuasi kaisar berubah menjadi gunung. Langsung menghantam kuasi kaisar tahap menengah. Hampir tidak ada waktu untuk bereaksi. Dalam sekejap kuasi kaisar tahap menengah hancur menjadi bubur. Selesai sudah masalahnya. Saya harap Tang Chen dapat membedakan antara rasa terima kasih dan dendam dan tidak akan menyerang keluarga Dongfang saya. Jika tidak, kepala keluarga Dongfang melirik Dongfang Jie dan mendengus dingin. Yang hilang dalam sekejap. Hingga pemimpin kaum yang berada di puncak tingkat keturunan langsung dan para pemuja mulai berbisik-bisik tidak ada maksud menyinggung. Saya tidak bisa tersambung. Insiden itu disebabkan oleh Dongfang Jie dan terkait erat dengan Dongfang Wei-nya. Mengapa mereka hanya menghukum seorang penyembah tetapi sama sekali tidak menghukum Dongfang Wei-nya dan putranya? Bukan, kamu yang kedua kan? Ribuan tahun lalu, Dongfang Wei-nya keluar masuk kediaman guru siang dan malam. Waktu itu, Aji belum lahir. Siapa yang tahu anak siapa Dongfang Jie ini, Ding. Selamat kepada host karena telah mendapatkan nilai penjahat Xuan Huang takdir plus 100021. Ding selamat kepada host karena telah mendapatkan nilai penjahat Xuan Huang takdir plus 100022. Ding selamat kepada host karena telah mendapatkan nilai penjahat Xuan Huang takdir plus 100027. Ding selamat kepada tuan rumah karena memicu umpan balik amplifikasi keterampilan pasif. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan nilai penjahat takdir Xuan Huang plus 26000. Aku tidak tahu berapa banyak waktu berlalu angin tidak lagi menderu. Rantai kegelapan bukan lagi simfoni. Di sungai dan danau besar tempat hukum Dao bertemu tidak ada lagi angin kencang dan ombak, hanya riak dangkal. Di kamar tidur kota Beihai yang baru dibangun, Ye Lang membungkuk dan duduk di tepi tempat tidur. Puntung rokok di tangannya sudah terbakar abis dan bergoyang tertiup angin. Matanya kusam seolah-olah dia tidak tahu tentang snap ini. Puntung rokok jatuh bercampur dengan air mata dan diaduk menjadi teh susu mutiara seukuran kacang di tanah. Snap, Ye Lang menyeka ingusnya, air mata mengalir di wajahnya yang tampan, satu demi satu. Mereka jatuh ke tanah seperti untayan manik-manik perak. Mengapa kamu masih menangis? Bukankah aku sudah mengganti kekuatan spiritualmu? Aku tidak melakukan apapun padamu. Kamu yang selama ini menindas mereka, kenapa kamu menangis? Wajah Blood Mandala yang lembut penuh dengan kemalasan. Sebagai seorang kaisar agung, dia sama sekali tidak ingin bergerak saat ini. Ye Lang terlihat membungkuk di atas ranjang, air mata mengalir di wajahnya. Dia sangat bingung hingga harus setengah menopang tubuhnya yang anggun dan menempel di punggung Ye Lang. Dia memeluk lengannya dari belakang dan berbisik lembut, apakah ada sesuatu yang kulakukan yang membuatmu tidak puas? Tidak, aku menangis karena aku sangat bahagia. Aku juga merasa bersalah, aku membuatmu menanggung kesepian selama bertahun-tahun. Hari ini aku bersatu kembali denganmu. Ini adalah kesalahan yang tidak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Ye Lang menundukkan kepalanya dan tidak berniat menghapus air matanya. Biarkan air mata itu jatuh, apa urusannya denganmu? Kami semua sukarela, merupakan kehormatan terbesar dalam hidup saya bisa membantu Anda. Mandala berdarah itu seperti mandala bunga lembut dan tanpa tulang. Dia meringkuk ke lengan Ye Lang, memegangi pipinya dengan kedua tangan dengan lembut, memiringkan kepalanya sedikit, dan menyeka air mata satu persatu dengan bibirnya yang cerah dan menggoda. Setelah mendengar kata-kata Ye Lang, hatinya terasa lebih manis daripada makan madu. Jika mungkin, dia lebih suka mendengarkan Ye Lang berbicara tentang cinta setiap hari daripada menjadi kaisar Mandala yang tidak berguna. Aku sangat bodoh, sungguh. Bagaimana bisa ada orang sebodoh aku di dunia ini? Aku pantas mati. Ye Lang mengangkat tangannya, ingin menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Tapi Bloody Mandragora melihatnya dengan mata kepala sendiri dan merasakan sakit di hatinya. Tangan kecil itu meraih pergelangan tangan Ye Lang. Tidak peduli apapun, Ye Lang tidak akan dibiarkan mempermalukan dirinya sendiri seperti ini. Kaisar Mandala yang agung sekarang seperti anak kucing kecil meringkuk di lengan Ye Lang.
Dia menekan pelipisnya ke dada yang hangat itu dan terus mengucapkan beberapa kata untuk menghibur Yelang. Aku sangat bodoh, sungguh. Yelang menggertakkan giginya. Seharusnya dia tidak memenuhi tuntutan Mandala berdarah sejak awal. Kenapa kita harus mengikuti apapun yang dikatakan Mandala berdarah? Jika aku tidak datang ke sini dengan Mandragora berdarah, bagaimana bisa dia begitu menyesal sekarang? Ini hanya beberapa hari keintiman. Nilai penjahat yang disediakan oleh Tianming Xuanhuang setinggi 53.000 poin. Dulu ini setara dengan nilai penjahat takdir sebesar 530 juta. Bahkan putra-putra keberuntungan mungkin tidak memiliki begitu banyak dari mereka. Ini adalah Kaisar Agung. Ketika Yi Ke'er berada di tahap awal alam void kecil yang hancur, dia menyediakan lebih dari 1 juta nilai penjahat Tianming Xuanhuang. Dia telah mencapai alam blue di Mandala saat ini tingkat kedua Kaisar. Maka nilai penjahat Tianming Xuanhuang yang diberikan tidak secara langsung melebihi 100 juta. Nilai penjahat Tianming Xuanhuang adalah ratusan juta, belum lagi puncak alam Shattered Void. Dia bahkan bisa mencapai alam kuasi Kaisar pada saat itu. Dia akan melakukan 9 transformasi dari naga leluhur abadi. Kaisar Lihuo, Kaisar Malam Gelap, dia hanyalah seorang pengkhianat. Semakin Yelang memikirkannya, semakin dia merasa dirugikan, dan semakin marah dia. Keras tinju itu keras. Melihat Mandala berdarah di lengannya, begitu baik dan damai. Bahkan menggosok-gosok telik. Mata Yelang dipenuhi dengan semangat dan dia memegang bahu Blood Mandragora dengan kedua tangannya. Pembalikan 2 tingkat lagi menjadi panik lagi. Jangan membuat masalah. Blood Mandragora dengan lembut membelai pipi pucat Yelang. Menggelengkan kepalanya dan berbisik pelan, jangan bertindak gegabah. Kamu sekarang kekurangan kekuatan spiritual dan darah jika kamu terus seperti ini. Bahkan seekor semut yang kuat akan dapat menjatuhkanmu saat kamu berjalan keluar pintu. Tidak peduli apa, aku tidak bisa membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan lagi. Sekarang dia berada di level Kaisar Agung. Tidak peduli seberapa besar dia tidak ingin menyakiti Yelang. Kesenjangan dalam tingkat kehidupan tidak dapat dijembatani. Konsumsi semacam ini berlangsung lama. Ini hanya akan membuat tubuh Yelang terus memburuk. Ini bukanlah hasil yang dia inginkan, hanya aliran air yang stabil yang bisa abadi. Selain itu dia memang sangat lelah sekarang. Aku tidak tahu apakah Yelang terlalu bagus atau dia memang terlahir dengan kekurangan dia. Dari awal hingga akhir hanya ada Mandala berdarah Yelang, dan tidak ada yang tahu alasannya. Biarkan saya membantu Anda meningkatkan wilayah. Anda memiliki kekuatan obat yang cukup dari harta karun alami di tubuh Anda untuk mencapai puncak Shattered Void. Mandala berdarah itu dengan lembut membelai pipi Yelang dan mulai mengubah topik pembicaraan, tidak ingin Yelang terus-menerus menghancurkan dirinya sendiri. Angkat tanganmu di kehampaan hukum-hukum yang membatasi Dao Agung turun. Rantai hitam legam seolah ilusi melilit Yelang secara bertahap bersembunyi di dalamnya. Mandala berdarah menutup matanya dan mengerutkan kening dengan sembrono. Kekuatan hukum yang memenjarakan Grid Dao mulai mendidih dengan liar. Itu mulai dengan cepat mencerna kekuatan obat di tubuh Yelang. Kecepatannya tiba-tiba meningkat dan kemudian tiba-tiba menurun. Dia bahkan mencapai tahap akhir Shattered Void dan gagal menerobos. Bagaimana ini mungkin? Mandala berdarah itu membuka matanya dengan penuh kejutan. Dengan wilayahnya sebagai Kaisar Agung, dia bahkan tidak dapat mencerna kekuatan obat dari alam Shattered Void. Ada apa? Tidak bisa memperbarui. Yelang juga sedikit bingung tentang apa yang terjadi di dalam tubuhnya. Sejak dia melakukan perjalanan waktu hingga sekarang, dia belum pernah berlatih sama sekali. Mereka semua dicurangi secara langsung. Dia tidak mengerti ritme normal kultivasi maupun tidak ingin mempelajari lebih lanjut tentangnya. Akan lebih praktis untuk menyebutnya sebagai sebuah sistem saja. Bloody Mandragora berkata dengan bingung, saya merasa seolah-olah tubuhmu telah dipadatkan berkali-kali oleh hukum jalan yang lebih maju, dan kedap udara bahkan kekuatan hukum yang memenjarakan jalan tersebut tidak mampu mengintegrasikan efek obat yang tersisa ke dalam tubuhmu. Bab 1466 Undangan Pangeran Mengcang 2 dalam 1. Lalu bisakah saya terus meningkatkan wilayah saya di masa depan? Yelang sedikit bingung dengan apa yang dia katakan. Bloody Mandala menggelengkan kepalanya. Aku tidak yakin, setidaknya saat ini, aku tidak bisa meningkatkan mengenai energi khusus di tubuh Yelang. Bahkan Blood Mandragora yang sekarang berada di tingkat kedua Kaisar Agung tidak memiliki cara yang masuk akal untuk menekannya. Sepertinya ada celah dalam tingkat kehidupan, ada celah yang tidak dapat diatasi. Meskipun wilayah Yelang hanya tahap tengah dari alam Shattered Void, dia masih tidak berdaya. Pada saat ini sebuah suara mekanik dingin yang sistematis berdering di benak Yelang. Ding Tang Chen, putra keberuntungan. Dibuli oleh makhluk buas dan kebenciannya terhadap Inang tiba-tiba meningkat. Selamat kepada Inang karena memperoleh nilai penjahat takdir Xuanhuang plus 20000. Ding, sejumlah besar orang berpengaruh sedang menyaksikan penindasan terhadap Tang Chen, putra keberuntungannya sedang menurun. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh nilai penjahat Xuanhuang takdir plus 30000. Ding Tang Chen, putra lukis, diterima sebagai murid oleh Kaisar Malam Gelap. Keberuntungannya meningkat dan kebenciannya terhadap Inang meningkat dari 1+12. Selamat kepada Inang karena telah mendapatkan nilai penjahat Xuanhuang takdir plus 10000. TSK mendengar suara perintah di telinganya, Yelang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecapkan bibirnya.
Dia benar-benar anak keberuntungan. Bahkan setelah mencapai titik ini, dia masih bisa mendapatkan kesempatan lain. Menjadi murid Kaisar Malam Gelap. Bukankah itu berarti dia memiliki latar belakang Kaisar Agung? Dia dapat dengan mudah menyediakan nilai penjahat Tianming Xuanhuang sebesar 100.000. Bukankah ini terlalu murah hati? Tapi apa artinya dihina oleh hal-hal binatang? Apa-apaan ini? Barang-barang binatang? Bukankah itu akan membuat Tang Chen sangat senang? Soal kultivasi, jangan khawatir. Metode apapun yang Anda gunakan. Berapapun banyak waktu dan tenaga yang Anda habiskan, saya tidak akan pernah membiarkan Anda berada di tahap tengah alam void hancur terlalu lama. Mandragora berdarah tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Yelang dengan linglung. Tidak bisa merasakan sistemnya juga. Tapi kekhawatiran di hatinya membuatnya terus menghibur Yelang. Agar tidak memengaruhi hati spiritualnya, aku akan mencoba dan melihat apakah aku bisa menerobos. Saat Yelang merespons mandala darah, dia memerintahkan sistem di benaknya serap nilai penjahat Xuanhuang takdir cerna kekuatan obat dan tingkatkan alam. Ding tuan rumah, apakah Anda ingin mengonsumsi semua nilai penjahat Xuanhuang takdir untuk meningkatkan alam dasar ke tahap akhir alam kekosongan hancur? Ya, Ding upgrade berhasil. Seiring dengan pengurangan nilai penjahat Tianming Xuanhuang, kekuatan obat dari sejumlah besar harta karun alam yang tersegel di tubuh Yelang juga dihilangkan. Ini seperti menggunakan kunci khusus untuk membuka pintu ke sebuah harta karun katarsis gila-gilaan. Seperti ombak sungai yang perkasa, itu menghantam anggota badan dan tulangnya dengan sembrono. Kekuatan obat yang sangat kuat. Belum lagi alam void yang hancur, bahkan di alam kuasi kaisar, fisik tidak akan mampu menahannya. Tubuh itu akan penuh dengan lubang akibat dampak gila dari obat tersebut. Tapi siapa Yelang tuan rumah yang memiliki tubuh emas abadi? Dampak ini tidak menyebabkan rasa sakit padanya. Dia bahkan merasa sedikit gatal dan tanpa sadar menggaruk pantatnya. Kamu, apa yang kamu lakukan aneh lagi? Deblu di Mandragora meludah karena malu. Dia memutar matanya menggoda dengan kesal. Aku sudah bilang jangan terus melakukan kejahatan. Ini bukan seperti dia tidak mau, aku khawatir tubuh Yelang tidak bisa menanganinya. Maaf, aku menggaruk tempat yang salah, aku mau menggaruk diriku sendiri. Yelang dengan sadar terus melakukannya. Beralih dari menggelitik menjadi menepuk-nepuk dan suara tamparan yang renyah bergema di kamar tidur. Klik sambil mengambil keuntungan. Yelang bisa mendengar suara kacang yang bergerak keluar dari tabung bambu di seluruh anggota tubuhnya. Aura seluruh orang itu mulai naik dengan cepat. Tepat ketika dia akan mencapai puncak Shattered Void, dia berhenti. Sebuah terobosan dalam sekejap. Ini membuat Blood Mandragora yang masih bermain dengan Yelang tiba-tiba berhenti mencoba menghentikannya. Biarkan Yelang melakukan kejahatan, mata indahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia memandang Yelang dengan tatapan luar biasa saat dia melihatnya menembus tahap akhir Shattered Void. Seolah-olah pandangan dunia kaisar hancur oleh benturan itu. Dan dia bergumam ragu-ragu bagaimana bisa ini terjadi. Dia tidak bisa memahaminya dan benar-benar tidak bisa mengerti. Mengapa bahkan dia tidak bisa mencerna kekuatan obat bahkan ketika dia menggunakan Great Daw of Confinement. Karena Yelangit hanya butuh sesaat untuk menerobos jika kamu ingin tahu. Tanya saja, dan aku akan memberitahumu. Yelang mengangkat dagu mandala berdarah yang lembut, Mandragora berdarah merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya perlahan. Setiap orang memiliki kesempatan dan rahasianya masing-masing. Bahkan jika kemungkinannya sangat rendah, kita harus berhati-hati agar musuh tidak melihat kartu kita. Lebih baik tidak memberitahu rahasia ini kepada siapapun, itu lebih aman untuk dilakukan. Rasa ingin tahu adalah rasa ingin tahu. Tetapi selama masih ada kemungkinan bahwa itu dapat memengaruhi keselamatan pribadi Yelang. Mandala berdarah akan dihilangkan. Sudah lama sejak terakhir kali aku melihatmu. Kau tampak lebih stabil sekarang daripada sebelumnya. Yelang dengan lembut membelai pipi mandala berdarah itu. Hanya stabil, tidak ada perubahan lain. Mandala berdarah itu terbaring di tempat tidur. Menatap Yelang, ada harapan di matanya gadis-gadis. Bahkan jika dia menerobos ke alam Kaisar Agung, dia masih ingin dipuji di depan pria yang dicintainya. Dia berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Semua tingkat kehidupan telah mengalami transformasi. Penampilan dan sosoknya menjadi semakin sempurna. Di dalam hati Blood Mandragora, semua perubahan ini tidak sepenting pujian Yelang. Tentu saja. Yelang mencondongkan tubuh dan bernapas perlahan ke telinga Bloody Mandragora dan berkata dengan nada bercanda. Desisannya juga lebih halus. Bloody Mandragora sedikit mengernyit, mengangkat tangannya ke dada Yelang. Menggigit bibirnya dan berkata dengan marah, kita sudah sepakat untuk tidak main-main lagi tubuhmu ya. Setelah merasakannya, mandala darah terkejut menemukan bahwa tubuh Yelang kekurangan energi dan darah. Ini seperti perubahan radikal ini telah diperbarui sepenuhnya menjadi hidup kembali. Lucu sekali, apa hubungannya kehilangan energi dan darah di tahap tengah alam Shattered Void dengan tahap akhir alam Shattered Voidku saat ini? Ada kegembiraan dalam suara Yelang. Pada saat yang sama, suara mekanis dingin dari sistem berdering di benakku. Ding. Selamat kepada host karena telah mendapatkan nilai penjahat takdir Xuanhuang plus 1000028. Ding, selamat kepada host karena telah mendapatkan nilai penjahat takdir Xuanhuang plus 1000029. Di dalam aula konferensi yang baru dibangun di rumah Tuan Kota Beihai Bang. Dewa Abadi membanting tinjunya ke meja panjang yang terbuat dari batu roh kelas atas dan berdiri dengan marah.
Dadanya yang bidang naik turun sedikit dan dia dengan marah memarahi terlalu banyak. Sudah 3 hari penuh. Blood Mandragora telah mengunci Yelang di kamar tidur tanpa membuka pintunya sama sekali. Apa artinya ini? Apakah dia memperlakukan Yelang sebagai mainannya? Ini masih di wilayah dinasti abadi Lihuo. Bahkan jika kamu seorang kaisar, kamu masih harus waspada terhadap ketamakan rahasia Kaisar Lihuo dan Kaisar Malam Gelap, kan? Muak, wanita yang dikenal sebagai Kaisar Mandala ini benar-benar terlalu mendominasi. Sejak dia muncul, dia telah memonopoli Yelang sendirian. Belum lagi dia, bahkan Ye Junsi, dan yang lainnya tidak dapat bertemu Yelang. Di mana di dunia ini ada wanita yang begitu mendominasi, ini benar-benar sudah keterlaluan. Kaisar Mandala berada di tingkat Kaisar Agung dan hidupnya luar biasa, bahkan Tuan Ye akan kesulitan menahan waktu yang lama. Bahkan jika Kaisar Mandala sangat merindukannya, dia tetap harus mempertimbangkan kondisi fisik Tuan Ye dan menghentikannya tepat waktu. 3 bersaudara dari Raja Iblis Api Neraka melihat sekeliling. Dan semua orang di meja panjang saling memandang dengan bingung. Siapa yang akan pergi? Masalah yang paling mencolok terbentang secara terbuka. Mengapa kalian semua melihatku? Apa yang akan kulakukan? Apa aku akan menonton Kaisar Mandala dan Yelang bermesraan satu sama lain? Ketika Dewa Abadi melihat mata semua orang tertuju padanya, dia segera berbicara dengan dingin dan tidak senang. Gurgel, Junsi menelan ludahnya. Aku melihat matanya hendak menyapu ke sini. Seolah-olah dia telah melihat seorang penyelamat. Dia mengalihkan pandangannya ke Ningxiang yang sedang berjalan keluar dari pintu dan berkata terlebih dahulu, Ningxiang benar kan? Desis Ningxiang masuk dengan langkah lotus dan menggigil tanpa alasan. Ketika saya menyadari bahwa semua orang melihat ke arah saya tidak tahu mengapa. Tetapi Ningxiang selalu merasa bahwa adegan ini sangat familiar. Tanpa menunggu Junsi berbicara, Ningxiang berinisiatif untuk memberi hormat dan membungkuk, mengatakan, Tuanku, saya adalah persembahan dari rumah pangeran dari dinasti Li Huoxian. Orang-orang di rumah pangeran tidak penting, yang penting adalah saya punya sesuatu untuk Anda lakukan sekarang. Junsi menatap Ningxiang dan mulai berpikir untuk mencari kambing hitam. Bagaimana suasana hati ke Ningxiang? Dasar teh hijau, wanita ini hanya licik. Setelah menderita kerugian sekali, bagaimana mungkin kamu jatuh di tempat yang sama 2 kali? Peluang yang disebutkan Junsi belum sepenuhnya terungkap. Ningxiang menepuk dahinya dan tubuhnya yang anggun jatuh ke tanah. Brengsek, kenapa dia begitu brutal? Apa kamu tidak takut dipukuli sampai mati? Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Serigala iblis berkepala 3 itu saling memandang. Sikap Ningxiang begitu teguh, sehingga dia pasti tidak akan mengganggu kesenangan seniornya lagi. Bahkan jika Ningxiang dibangunkan saat ini, itu tidak akan ada gunanya. Saya datang ke sini tanpa diundang. Mohon maafkan saya. Ini adalah hadiah kecil dari Yang Mulia Putra Mahkota untuk Kota Beihai. Mohon diterima. Tawa keras terdengar di luar pintu aula pertemuan Kota Beihai yang baru dibangun. Seorang pemuja di tahap akhir kuasi kaisar tidak melayang di udara. Tetapi berjalan masuk dengan kakinya menapak dengan kuat di tanah. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan lusinan artefak Tao kelas menengah muncul, tergantung di udara. Cahaya berharga itu terang dan kekuatan hukum meluap. Nilai hadiah kecil ini hampir melebihi seluruh infrastruktur Kota Beihai. Pangeran Mengcang dari dinasti abadi Lihuo adalah orang yang sangat murah hati. Yang mulia, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Junsi adalah orang kepercayaan Yelang. Begitu Tuan Muda tidak ada, dia harus mengambil alih pekerjaan bertingkat ini. Almarhum kuasi kaisar juga tidak sombong. Di depan Junsi, dia sangat rendah hati dan berbicara dengan senyum hangat. Ada beberapa kesalahpahaman antara Tuan Ye dan Yang Mulia Putra Mahkota. Yang Mulia Putra Mahkota sangat menyesali masalah ini. Dia sangat menyesal bahwa dia seharusnya tidak membuat musuh dengan Tuan Ye hanya karena mata-mata dari duri malam gelap. Yang Mulia Putra Mahkota mengirim saya ke sini karena dia ingin menyelesaikan perseteruan dan mengadakan perjamuan untuk Tuan Ye. Dewa-dewa memutar matanya dan berkata tidak. Pangeran adalah putra kandung Kaisar Lihuo. Siapa yang tahu apakah perjamuan Hongmen ini adalah ide pangeran atau Kaisar Lihuo? Memang benar bahwa mereka mendapat dukungan dari Kaisar Mandala sekarang. Tetapi jika mereka jatuh ke dalam perangkap Kaisar Lihuo, bahkan Kaisar Mandala akan kesulitan untuk menahan. Aku ingin tahu apakah aku bisa mengunjungi Guru Ye. Para pemuja di tahap akhir kuasi Kaisar tidak berani marah. Karena mereka tahu skala Kota Beihai saat ini. Bahkan Kota Pangeran tidak memiliki warisan yang mendalam seperti Kota Beihai saat ini. Mandala Agung sendiri lebih baik daripada kaisar-kaisar semu yang tak. Kamu bisa bertemu Yelang kapanpun kamu mau. Bukankah pangeranmu sangat arogan sebelumnya? Dia bahkan ingin mengambil nyawa Yelang. Kenapa kamu mencoba berbaikan sekarang? Jangan kira tidak ada yang tahu pikiran kotormu. Kamu ingin bertemu Yelang? Itu hanya angan-angan belaka. Kota Beihai tidak menyambut orang-orang dari rumah pangeranmu. Maaf, aku tidak bisa mengantarmu pergi. Dewa Abadi dan rombongannya berteriak dengan marah. Dia sama sekali tidak menghormati kuasa kaisar akhir ini. Apa gunanya menjadi kuasa kaisar akhir? 3 bersaudara dari Raja Iblis Api Neraka sepenuhnya mampu menekan mereka. Belum lagi ada juga patung Kaisar Mandala di rumah Tuan Kota. Imam istana pangeran ini kesulitan bergerak maju dan tampak malu.
Karena kamu sudah di sini, kamu tidak perlu membawa hadiah-hadiah itu Junsi mengangkat tangannya dan memasukkan semua artefak Tao kelas menengah ke dalam harta penyimpanan. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah rumah Tuan Kota. Tuan Muda saya sedang beristirahat di sana. Anda bisa pergi dan mengunjunginya sendiri. Jika Anda bisa masuk, itu berarti Tuan Muda saya setuju untuk bertemu dengan Anda. Sungguh pelayan istana pangeran tampak bersemangat. Sebelum datang, sang pangeran memberinya perintah mati. Jika Ye Lang tidak dapat diundang, hukuman mati mungkin dapat dihindari, tetapi hukuman penjara seumur hidup tidak dapat dihindari. Dia pikir dia akan menumpahkan lapisan, tetapi dia tidak menyangka bahwa saat ini Junsi akan berdiri dan mendukungnya. Merupakan berkahnya memiliki Junsi. Karena saudara Jun sudah berkata begitu, maka hanya itu yang perlu kita lakukan. Pergi sana dan jangan menghalangi kami di sini. Dewa Abadi dan rombongannya melambaikan tangan dengan jijik. Pendeta dari rumah pangeran melarikan diri dari ruang pertemuan sama sekali tidak menyadari orang-orang di belakangnya yang menghela napas lega. Dia tidak terbang di udara tetapi berlari cepat menuju rumah Tuan Kota. Saat melewati tangga rumah Tuan Kota, Anda dapat memasuki ruang interior tanpa halangan apapun. Setelah mencari lama, mereka akhirnya menemukan lokasi kamar tidur Ye Lang. Setelah beberapa kali bertanya, tidak ada jawaban. Saat itu aku mengumpulkan keberanianku dan perlahan mendorong pintu hingga terbuka. Semua yang kulihat gelap gulita. Rasanya seperti berada di ruang primordial di luar bintang Taichu. Di sekelilingnya gelap gulita dan dia merasa seperti seorang musafir sendirian di gurun Gobi yang tak berujung. Aku tidak tahu berapa lama sampai sebuah cahaya kecil muncul di hadapanku. Setelah melihat dari dekat, ternyata itu adalah Ye Lang yang kutemui hari itu dan seorang wanita cantik lain dengan keindahan yang tak terlukiskan. Saya Wan Baqi bertemu dengan Tuan Ye kemudian memberi hormat kepada Kaisar Agung Mandala. Pemuja itu berlutut di tanah dan menundukkan kepalanya dengan rendah hati. Di depan Kaisar yang agung, kuasa Kaisar itu seperti seekor semut dan tidak berani tidak sopan. Serap kekuatan hukum dan tunjukkan sekali. Blood Mandragora itu berdiri di samping Ye Lang dengan tatapan acuh tak acuh seolah-olah sedang melihat seekor semut. Baik, Tuan, Wan Baqi mengangguk, tetapi hatinya dipenuhi gejolak. Biarkan dia mendemonstrasikan cara menyerap kekuatan hukum. Kaisar Mandala berada di tingkat seorang kaisar, jadi tentu saja dia tidak perlu mendemonstrasikan. Satu-satunya yang perlu Anda lihat adalah Ye Lang, yang hanya berada di tahap tengah alam kekosongan hancur, sudah mampu melukai para tiga kuasi kaisar puncak dengan mengandalkan keterampilan tingkat kaisarnya. Apa yang akan terjadi jika dia berhasil menembus alam kuasi kaisar? Hati Wan Baqi bergetar hebat. Dia tahu betul tujuan mengundang Ye Lang ke rumah pangeran. Jika dia berhasil menembus level kuasi kaisar, aku khawatir sesuatu yang besar akan terjadi kali ini. Di depan Kaisar Mandala, Wan Baqi tidak berani berpikir terlalu banyak. Bahkan jika ada senjata Tao yang dapat mengisolasi pikiran dan jiwa, seseorang tidak akan berani mengujinya lebih jauh. Di bawah tatapan Kaisar Mandala, dia perlahan mengangkat tangannya dan ada riak seperti gelombang khusus yang beriak ke arah langit. Tak lama kemudian gelombang hijau beriak secara bertahap muncul di atas langit. Sungai lebar seperti benang sutra putih susu tergantung tinggi di langit. Apakah ini hukum Tao? Ye Lang mengangkat kepalanya dan melihat sungai di langit. Ombaknya bergelombang dan memusingkan. Kekuatan hukum yang menakutkan melonjak liar di sungai itu. Bab 1467 Penghalang Pertahanan Avenue 2 dalam 1. Ini adalah fenomena sungai di mana hukum tubuh fisik menyatu. Mandala Darah mengangkat dagunya yang lembut, melihat ke garis putih susu. Dan berkata dengan lembut, Jalan Agung Daging adalah jalan yang relatif kuat. Banyak kuasi kaisar menarik kekuatan hukum dari Jalan Agung ini, yang jauh lebih kuat daripada Jalan Agung Pemenjaraan. Berapa banyak Jalan Agung yang ada secara total? Berapa banyak Jalan Agung yang paling banyak dapat dipahami oleh seseorang? Ye Lang bertanya dengan rasa ingin tahu dia tidak memiliki informasi pasti tentang ini. Giroskop adalah jalan kurungan Meng Yuqi adalah kaisar 9 pedang di kehidupan sebelumnya dan dia memahami jalan pedang namun Wan Baqi di depannya memahami jalan tubuh fisik. Berapa banyak hukum Tao yang ada seluruhnya? Berapa banyak dari hal ini yang dapat dipahami seseorang paling banyak informasi ini sangat penting. Jika kita berbicara tentang luasnya pengetahuan, kita harus menghitung Bloody Mandala yang telah dipromosikan menjadi Kaisar Agung. Ada rumor bahwa ada 50 Jalan Agung dan satu yang lolos. Ada juga rumor bahwa ada 3.000 Jalan Agung. Tidak ada yang bisa memastikan jumlah pastinya. Sejauh ini, jumlah Jalan Agung yang telah saya saksikan secara pribadi tidak lebih dari 50, dan saya belum pernah melihat siapapun yang dapat memahami banyak Jalan Agung. The Blood Mandala tahu segalanya dan mengatakan dia sudah merasakan kedatangan Wan Baqi setelah berhubungan seks dengan Ye Lang. Apa yang dia pikirkan adalah memainkan peran kaisar. Tidak dapat membantu Ye Lang menembus alam. Kita harus membiarkannya melihat bagaimana seseorang menerobos dan memanfaatkan kekuatan hukum di tingkat kuasi kaisar, kan? Kalau tidak kecuali bertarung sete kaisar benar-benar tidak berguna Guru Ye. Harap perhatikan baik-baik Wan Baqi berbicara dengan lembut kepada Ye Lang. Kemudian dia terbang ke langit sendirian saat mereka semakin dekat dan dekat ke jalan daging. Sebuah penghalang yang terdiri dari garis-garis kabur yang tak terhitung jumlahnya muncul di sisi sungai. Sepertinya menolak semua orang luar. Namun, Wan Baqi menyebabkan riak setelah menabrak penghalang. Kemudian berhasil masuk. Di atas 9 langit Wan Baqi yang berdiri di samping jalan daging.
Memiliki mata berbinar menatap sungai yang bergelombang yang berubah dari kekuatan hukum. Ada ombak putih yang naik satu demi satu. Ombak menghantam garis pantai menciptakan riak yang tetap berada di pantai dan tidak pernah tersapu ke sungai. Wan Baqi merasa seolah-olah dia telah menemukan harta karun ketika melihat ombak memercik di pantai. Dia bergegas maju dan menyendok ombak yang dibentuk oleh kekuatan hukum. Berintegrasi ke setiap bagian tubuhmu. Mengikuti pola yang sama dan setelah berulang kali menyatu menjadi beberapa genggam gelombang, Wan Ba Wizard mampu berbalik. Dia membungkuk kepada Ye Lang dan berkata dengan hormat. Tuan Yedis, ini adalah metode menyerap kekuatan hukum. Baik itu tubuh atau jiwa alam kuasi kaisar, tidak mungkin menahan dampak jalan dan tidak dapat memasuki sungai. Itu hampir tidak bisa menyerap ombak yang menghantam pantai. Contohnya, pada tahap awal kuasi kaisar, jumlah maksimumnya adalah 1 genggam. Pada tahap akhir kuasi kaisar seperti saya, jumlahnya hampir 9 genggam. Tentu saja, ada juga mereka yang lebih kuat dan lebih hebat. Siapa yang bisa jauh melebihi angka ini? Tuan Muda Ye memiliki fisik yang kuat. Cara hebat tubuh fisik ini mungkin adalah cara hebat yang bisa dipahami oleh Tuan Muda Ye. Setelah Wan Baqi menjelaskan, dia tidak lupa untuk memujinya. Sedan mewah itu dibawa oleh orang-orang belum lagi di samping Ye Lang. Ada pelindung Kaisar Agung. Aku memintanya datang ke sini karena aku ingin kau mencoba dan melihat apakah kau bisa menembus penghalang pertahanan dari Jalan Agung Tubuh Daging. Jika kau bisa, begitu kau menerobos ke kuasi kaisar, Anda akan dapat berhasil memahami kekuatan hukum Jalan Agung Tubuh Daging. Mandala Darah mengangguk sedikit, memberi isyarat kepada Ye Lang bahwa dia boleh mencobanya. Ye Lang mendongak dan melihat jalan daging dan darah yang sudah jadi. Tanpa ragu sedikit pun, dia lepas landas, sampai ke langit ke-9. Hanya berjarak 1 inci dari penghalang pertahanan. Dia perlahan mengulurkan tangannya, mencoba menyentuh penghalang pertahanan, tetapi kecepatannya cukup lambat. Tiba-tiba ia berhenti bergerak. Melihat ini, Wan Baqi yang berdiri di dekatnya tersenyum dan berkata, secara umum, seseorang harus berada di puncak alam Shattered Void untuk memiliki kesempatan melewati penghalang pertahanan ini. Hanya ketika Anda menembus ke tingkat kuasi kaisar Anda dapat menarik kekuatan hukum. Meskipun Tuan Ye memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, dia bagaimanapun juga hanya berada di tahap menengah akhir dari Shattered Void. Sialan, Wan Baqi terkejut tanpa bisa dijelaskan. Baru saja, dengan mandala darah yang bertanggung jawab, dia tidak memeriksa tingkat kultivasi Ye Lang. Setelah observasi yang cermat kali ini, ditemukan bahwa dia benar-benar telah menembus ke tahap akhir Shattered Void. Aku merasa linglung, Ye Lang. Yang berada di tahap tengah Shattered Void sudah mampu menghancurkan mereka yang berada di tahap akhir kuasa Emperor dalam keadaan normal. Seberapa mengerikannya Ye Lang Hu yang berada di tahap akhir sekarang tanpa menunggu keterkejutan Wan Baqi mereda. Ye Lang Hu yang berdiri di luar penghalang pertahanan meningkatkan kecepatannya. Satu tangan dan seluruh orang melewati penghalang pertahanan. Berdiri di ruang bagian dalam dari Flash Avenue, Ye Lang memiringkan kepalanya. Terlihat bingung, bisakah penghalang pertahanan ini benar-benar menghentikan orang untuk masuk? Gerakan lambatnya sebelumnya bukan karena adanya halangan besar. Malahan, dia tidak merasakan perlawanan apapun dan linglung serta penasaran. Setelah berakselerasi saat ini, penghalang itu tampak tidak ada sama sekali. Wan Baqi melihat Ye Lang berjalan dengan bebas di ruang dalam tubuh fisik, dia merasa sangat terkejut. Tidak perlu membahas masa lalu. Bahkan sekarang ketika dia berada di tahap akhir kuasi kaisar dia berada di ruang bagian dalam dari jalan daging. Tidak mungkin melakukannya dengan mudah, tetapi setelah memikirkannya, Wan Baqi merasa lega. Ye Lang memiliki tubuh yang kuat dan dapat menahan penghancuran diri senjata Taois. Sangat masuk akal bahwa dia bisa mendapatkan dukungan dari Great Dao of Flesh. Ketika orang ini menerobos ke tingkat kuasi kaisar, saya khawatir tidak ada seorang pun di bawah kaisar yang mampu menekan monster ini. Ye Lang tidak peduli dengan Wan Baqi yang sedang shock. Dia berjalan lurus ke sungai dan berjongkok di tanah. Dan ingin mengambil air. Namun ketika telapak tangannya menyentuh cairan yang diubah oleh kekuatan laut itu tampak transparan. Tidak peduli apa yang Anda lakukan, Anda tidak bisa menyentuh air sungai yang telah diubah oleh kekuatan hukum. Tuan Muda Ye, Anda belum berhasil menembus tahap kuasi kaisar, jadi Anda tidak punya cara untuk menyerap kekuatan hukum. Namun, dengan kecepatan terobosan Anda, tidak akan lama lagi sebelum Anda dapat membuktikan diri sebagai kuasi kaisar dan menerima keistimewaan unik dari Dao Agung Tubuh Daging. Melihat pemandangan di depannya, Wan Baqi menghela napas lega. Masih menjadi manusia. Jika seseorang dapat mengintegrasikan kekuatan hukum di tahap akhir Shattered Void, itu akan benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Tak terdengar. Melihat integrasi itu tidak membuahkan hasil, Ye Lang mengerutkan kening dan menarik diri dari ruang tubuh fisik dengan sedikit ketidakpuasan. Dia datang ke Blood Mandragora yang berada di luar penghalang pertahanan dan berkata, biarkan aku melihat penampilan sebenarnya dari Imprison Avenue Good. Bloody Mandala mengangguk saat dia mengangkat tangannya, petir 9 hari meledak. Garis gelap yang agung seperti Bima Sakti tergantung terbalik selama 9 hari. Momentumnya seperti pelangi yang luar biasa. Kemanapun Anda melihat Avenue of Confinement yang gelap dan suram. Bahkan jika luas daratan dinasti Li Huoxian meningkat 10 atau 100 kali.
itu tetap tidak akan bisa menandingi area yang dicakup oleh Forbidden Avenue ini. Saat Confinement Avenue dari Blood Mandala muncul, Flash Avenue yang dipanggil oleh Wan Baki seperti seekor semut yang berdiri di depan raksasa. Sama sekali tidak ada cara untuk membandingkan. Dalam sekejap, ia mulai musnah di bawah tekanan Confinement Avenue. Ini tidak berarti bahwa jalan tubuh fisik lebih lemah dari jalan kurungan. Ini hanya perbedaan kekuatan para summoner. Dan tidak mungkin untuk mengalami kekuatan sejati dari Dao. Mandala berdarah berjalan lurus ke ruang dalam dari Forbidden Avenue. Sosok mungilnya tergantung di udara di atas bima sakti yang gelap. Naga air sebesar sungai terus bermunculan di bima sakti di bawah. Tiba-tiba ia melompat keluar dari bima sakti dan mengambil posisi melindungi. Dia mendapatkan mandala berwarna darah tinggi di langit dan membungkus dirinya di dalamnya. Kekuatan hukum yang memenjarakan Dao Agung terus diserap. Luka di dalam tubuh Mandragora darah juga sembuh dalam sekejap. Pulihkan ke kondisi optimal. Pemandangan dirinya menyerap kekuatan hukum ribuan kali lebih indah daripada yang dilihat oleh Wan Baki. Ada juga unsur ekspresi yang disengaja di dalamnya. Tidak ada gadis yang tidak ingin pamer di depan orang yang dicintainya. Setelah pulih dari luka-lukanya, Mandragora darah yang sedari tadi menatap lurus ke depan, akhirnya mengalihkan pandangannya ke Yelang di luar penghalang pertahanan. Tidak masalah jika aku tidak melihat, tetapi ketika aku melihat, aku menyadari bahwa orang itu sudah pergi. Di mana Yelang? Suara mandala berdarah itu meledak seperti guntur. Wan Baki, yang berada di luar penghalang pertahanan, sangat terkejut hingga mulai berdarah dari seluruh lubangnya. Dia berlutut di tanah dengan panik dan mengangkat kepalanya dengan ekspresi terkejut. Dia mengangkat tangannya dengan gemetar dan menunjuk dengan goyah ke belakang mandala berdarah. Little Gyroyur Imprisonment Avenue memiliki efek khusus maksimal. Sebuah suara jahat terdengar di belakang Bloody Mandragora. Di dalam Imprison Avenue T Bloody Mandala yang persepsinya sangat terpengaruh. Perlahan menolehkan kepalanya ketika dia melihat Yelang berdiri di belakangnya. Mata indahnya dipenuhi dengan keheranan. Kamu masuk. Yelang menunduk dan melihat bahwa dia berpakaian rapi. Dia menggelengkan kepalanya dan berkataku tidak masuk. Bloody Mandragora sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan tawa. Maksudku, kau berjalan ke ruang dalam Imprison Avenue ya? Sepertinya mungkin kita bisa masuk. Yelang melihat bima sakti yang gelap bergerak di bawah dan mengangguk perlahan. Di jalan ilusi kurungan di tingkat kedua Kaisar Agung tubuhnya sangat kecil sehingga dia tampak seperti setitik debu di langit berbintang. Kekuatan spiritual yang sangat besar di dalam tubuh dibandingkan dengan kekuatan hukum saat ini. Baik dari segi kualitas maupun kuantitas, semuanya masih jauh dari cukup. Mampu menembus penghalang pertahanan berarti Anda telah memperoleh izin dari Dao Agung. Mungkinkah ketika Anda menembus ke tingkat kuasi Kaisar, Anda dapat memahami dua Dao Agung? Bloody Mandala merasa itu luar biasa. Pada saat yang sama, saya menyadari keberadaan dua jalan hebat. Bahkan dengan penglihatannya saat ini, dia belum pernah melihatnya. Dan sekarang, muncul satu di depannya, atau pria yang dia cintai. Tanpa terhalang oleh penghalang pertahanan, bisakah kita menyerap kekuatan hukum Jalan Agung? Yelang juga bingung sekarang. Mungkinkah aku bisa memahami lebih dari dua jalan? Begitu dia selesai berbicara, tiga bersaudara dari Raja Iblis Api Neraka, Dewa Abadi, dan Junsi. Mereka semua secara paksa ditarik keluar dari jalan terlarang. The Blood Mandala berkata tanpa keraguan, wujudkan jalanmu sendiri. Tiga bersaudara dari Raja Iblis Hellfire berbicara dengan rendah hati. Tuan Mandalayur, Jalan Agung terwujud di sini. Dan kami tertindas dan tidak dapat mewujudkannya. Dengan lambaian tangannya, Mandala Darah menghilangkan galaksi pemenjaraan yang menutupi segalanya. Detik berikutnya, penguasa Iblis Api Neraka dan Junsi mulai mewujudkan jalan mereka masing-masing. Raja Iblis Api Neraka mewujudkan jalan pedang, Raja Iblis berjenggot yang cantik mewujudkan jalan pisau, dan Raja Iblis Api Merah mewujudkan jalan tombak. Junsi mewujudkan jalan kematian. Yelang memanfaatkan situasi dan terbang ke udara. Raja Iblis Api Neraka dengan ramah menasihati dari belakang Tuan Muda Ye. Ada penghalang pertahanan di luar jalan yang akan menolakmu, jadi berhati-hatilah. Swish Yelang memasuki Great Dao of Sword seolah-olah dia berada di ruang kosong. Lalu datanglah pisau senjata dan Avenue of Death. Brengsek, apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Kata pertama brengsek diucapkan oleh Junsi dengan emosi dan yang berikutnya diucapkan oleh tiga bersaudara dari Raja Iblis Api Neraka. Yang sepenuhnya setuju dengan kata sifat ini kebalikan dari Tiangang. Keterlaluan sialan buka pintu untuk keterlaluan itu, keterlaluan sampai ekstrim. Yelang tidak hanya mendapatkan pengakuan dari Great Dao of Imprisonment dengan tubuhnya di Shattered Void Realm. Bahkan 4 jalan utama pedang, tombak, dan kematian. Mereka semua mengakui keberadaannya. Dia diizinkan untuk datang dan pergi sesuka hatinya. Bukankah ini berarti ketika Yelang menerobos ke alam kuasi Kaisar? Bisakah kamu memahami 5 cara hebat sekaligus? Apakah kamu gila? Wan Baki berteriak dalam hatinya, orang ini Yelang benar-benar sesat. Bersama dengan jalur fisiknya, Yelang diakui oleh 6 jalur. Ini hanyalah hukum-hukum besar yang telah dilihat Yelang sejauh ini, dan dia tidak yakin berapa banyak hukum spesifik yang bisa dia pahami.
Belum ada angka pastinya. Apa yang akan terjadi jika orang ini menerobos ke tingkat kuasi kaisar? Belum lagi dinasti abadi Lihuo, bahkan seluruh bintang Taichu tidak dapat menahan orang sesat ini. Terlebih lagi, dinasti immortal Lihuo saat ini dan Yelang bermusuhan seperti air dan api. Jika Yelang menerobos ke tingkat kuasi kaisar dengan keganasannya yang mengerikan, bukankah ini berarti kita perlu memberantas dinasti Xian Lihuo sepenuhnya? No. Berita ini harus diinformasikan kepada Yang Mulia Putra Mahkota Tel Kaisar Lihuo. Ini sangat buruk, ini harus dicekik. Terlepas dari biayanya, kita harus membunuhnya sebelum menembus ke alam kuasi kaisar. Tanpa menunggu Wan Baqi pergi, rantai hitam pekat memotong kehampaan. Itu menembus Wan Baqi secara langsung untuk mengungkapkannya dengan lebih jelas, itu harus dihancurkan. Rantai tebal yang membatasi jalan berkali-kali lebih tebal dari tubuh Wan Baqi. Bahkan jiwa pun hanyut sepenuhnya napas terakhir sebelum kesadaran memudar. Wan Baqi meraung dalam hatinya, pangeran anjing, beraninya kau menipuku. Alat Taois untuk menyembunyikan pikiran seseorang, mereka semua palsu sialan. Orang ini memiliki pikiran jahat. Ketika Yelang melihat mandala darah beraksi, dia menoleh dan bertanya dengan curiga. Mandala berdarah menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Dia seharusnya memiliki senjata Taois yang dapat menyembunyikan pikirannya, namun, ketika dia memasuki ruang ini, dia sudah ditakdirkan. Belum lagi dia tahu rahasiamu. Ini rahasia, semakin sedikit orang yang tahu tentangnya, semakin baik. Saat dia berbicara, tatapan dingin belut mandala berangsur-angsur beralih ke 5 Raja Iblis Api Neraka. Ibu Tuan Muda benar, Junsi bersedia mati untuk menjaga rahasia untuk Tuan Muda. Junsi mengangkat kepalanya dengan benar dan menutup matanya. Raja Iblis Api Neraka bereaksi dan segera berlutut di tanah menyembah dirinya sendiri. Nyonya Ye. Anda menyelamatkan hidup saya. Jika Anda ingin mengambilnya, silakan lakukan. Jika saya berani mengatakan hal buruk tentang Anda, saya akan dicincang menjadi beberapa bagian oleh Anda. Nyonya Ye, Anda bersedia melakukan ini untuk Tuan Ye. Ini sungguh langka. Anda benar-benar pasangan yang ditakdirkan. Nyonya Ye dan Tuan Ye sangat cocok. Pria berbakat dan wanita cantik. Pasangan yang ditakdirkan. Nyonya Ye ingin menyimpan rahasia, jadi dia harus merenggut nyawa kami bertiga bersaudara. Raja Iblis dengan janggut indah berlutut di tanah dan menyatakan kesediaannya untuk mengorbankan hidupnya untuk ketiga kalinya. Pada saat yang sama, dia memiringkan kepalanya dan berkedip pada Raja Iblis dengan api merah. Sepertinya mengisyaratkan bahwa seseorang sedang membaca kitab musim semi dan gugur. Raja Iblis Api Scarlet sama cemasnya dengan semut di atas panci panas. Dia jatuh ke tanah dengan pantatnya yang mencuat. Nyonya Yemi juga. Yelang sangat geli hingga dia tidak bisa menahan tawa. Dia melihat mandala berdarah itu dan bertanya, apakah kamu masih akan membunuhnya? Di mata dingin belut Mandragora, ada kegembiraan yang tak tersembunyikan yang terpancar di wajahnya. Dan dia ragu-ragu, bagaimana kalau... Junsi dan ketiga saudara dari Raja Iblis Api Neraka berkata serempak, Nyonya, Ibu Tuan Muda Ye, mohon pertimbangkan situasi secara keseluruhan. Bloody Mandragora menghela napas dan berkata, lupakan saja. Dia mengalihkan tatapan dinginnya ke arah Dewa Abadi Daun. Tenggorokan Dewa Abadi seperti dicengkeram oleh tangan yang tak terlihat. 3 kata Nyonya Ye sepertinya merupakan reaksi fisiologis dan dia tidak bisa mengatakannya. Di bawah tekanan Bloody Mandragora, Dewa Abadi dengan tegas memilih untuk menyerah dan berteriak dengan suara putus asa, Mandragora berdarah, kau mencari balas dendam untuk keuntungan pribadimu. Jika kau ingin membunuhku, lakukan saja dan lihat apakah aku berani melawan. Kau hanya mengandalkan fakta bahwa kau mengenal Yelang lebih lama daripada aku. Bukankah kamu hanya mengandalkan persahabatan yang Yelang miliki untukmu? Bukankah kamu hanya mengandalkan status kaisar agungmu dan ketampananmu? Apalagi yang kamu punya selain ini? Jika kamu ingin membunuhku, ayolah, datang dan bunuh aku. Aku ingin melihat betapa kejam dan tanpa ampunnya wanita yang disukai Yelang. Bab 1468 menghadiri perjamuan secara pribadi dan mempermalukan putra mahkota 2 dalam 1. Mencari maut. Ekspresi mandala berdarah sedikit mengembun. Melihat Dewa Abadi yang terus-menerus berteriak, dia hanya perlu mengangkat tangannya untuk menghancurkan tubuh dan jiwanya. Tapi dia hanyalah seorang pelayan kecil di tahap tengah kuasi kaisar. Bahkan sulit untuk memiliki kualifikasi untuk bertemu dengannya. Namun, seiring suara Dewa Abadi semakin keras dan keras, kata-katanya menjadi semakin jelas dan jelas. Permusuhan di hati Mandragora darah entah kenapa mulai memudar. Pola pikir juga berubah, itu saja, silakan berteriak. Siapa yang membuat Dewa Abadi mengatakan bahwa dia adalah wanita yang disukai Yelang? Masalah ini sangat penting, ingat, jangan sampai membocorkan satu kata pun. Jika tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Bahkan jika aku menghabiskan seluruh surga dan neraka. Niat membunuh di belut Mandragora memudar dan dia melihat sekeliling dengan peringatan dingin. Fakta bahwa Yelang mampu menembus penghalang pertahanan dari banyak jalan terlalu mengerikan dan belum pernah terdengar. Begitu bocor, tidak hanya pengadilan abadi Lihuo yang terguncang. Bahkan seluruh bintang Taichu akan gempar. Bahkan kekuatan-kekuatan dahsyat di luar bintang Taichu akan datang ke sini untuk menangkap Yelang atau memenjarakannya secara langsung. Bahkan saat itu dia tidak akan mampu melindungi Nyonya Ye, ibu dari Tuan Muda Yelang. Anda dapat yakin Junsi dan yang lainnya berlutut di tanah dan membuat janji yang sungguh-sungguh. Panggil The Immortal Lord menghela napas panjang. Dan seluruh tubuhnya tampak seperti baru saja dikeluarkan dari danau berkeringat di sekujur tubuh. Ketakutan untungnya Mandragora berdarah tidak menyerangnya.
Kalau tidak, bahkan jika Ye Lang melindunginya, akan sulit untuk menghentikan pria kuat ini di tingkat Kaisar Agung. Hentikan sandiwara ini untuk sekarang, berkemas dan bersiap untuk perjamuan. Ye Lang memutar lehernya yang kaku. Melakukan gerakan secara teratur dalam waktu yang lama membuat tubuhnya sedikit lelah. Dia menguap dan memberi perintah dengan malas. Menghadiri perjamuan di mana? Sebuah undangan dari Pangeran Li Huo. Ini jelas perjamuan Hongmen, siapa yang tahu apakah ini ide Meng Chang'e, tahu apakah Kaisar Li Huo ingin mengambil tindakan terhadapmu. Dewa abadi itu memasang tampang serius di wajahnya. Menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya kita tidak bisa mengikuti rencana terbuka seperti itu, tetapi kita juga harus menjauhi dinasti Dewa Li Huo sesegera mungkin. Sekarang kita memiliki mandala darah sebagai latar belakang kita yang membuat dinasti Immortal Api Deli merasa takut dan tidak berani bertindak gegabah. Tetapi jika konflik yang tidak dapat diubah terjadi, bahkan jika perang kekaisaran pecah, dinasti Immortal Li Huo akan bertarung dengan segala cara. Dinasti Li Huo Immortal telah berdiri di sini selama entah berapa puluh ribu tahun dan fondasinya jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seorang kaisar seperti kita. Li Huoxian Choguang adalah seorang kaisar di depan umum dan ada lebih dari satu dari mereka. Kaisar Li Huo saat ini dan sebelumnya sama-sama berada di tingkat kaisar. Siapa tahu jika ada monster tua lain di balik ini. Bagaimana bisa seorang kaisar agung mampu bertahan selama bertahun-tahun dan mengendalikan mereka sesuka hati? Mandala berdarah jarang membantah Dewa Abadi dan mengangguk dia ada benarnya Kaisar Li Huo memang orang yang suram. Dan kita harus waspada terhadapnya. Dahulu kala, Kaisar Li Huo pernah ingin menyerangnya. Jika bukan karena kekuatan misterius itu, kesempatan dan kebetulan memungkinkannya lolos dari bahaya. Dia akan dibunuh oleh Kaisar Li Huo. Dia tahu dengan jelas apa yang Kaisar Li Huo pikirkan tentang dirinya. Jika Kaisar Li Huo tahu tentang hubungannya dengan Ye Lang, dia pasti akan menganggap Ye Lang sebagai duri dalam dagingnya. Namun, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan seluruh dinasti abadi Li Huo seorang diri. Kamu harus melewati gunung pedang dan lautan api. Jika kamu ingin menyentuhku, kamu harus melihat apakah dia, Li Huo Xianchao, memiliki kemampuan untuk melakukannya. Senyum Ye Lang menjadi semakin jahat setengah hari kemudian di kota pangeran. Tinggi di langit di mana tidak ada formasi pertahanan. Ada retakan gelap yang tiba-tiba terbuka. Ye Lang bersama dengan Dewa Abadi dan anak buahnya bergegas keluar menuju kota pangeran. Ketika petugas istana pangeran melihat Ye Lang, kilatan ketakutan melintas di matanya, dan kemudian dia berteriak dengan keras. Tuan Ye ada di sini, swish-swish, suara itu belum jatuh. Ada cahaya terang yang bersinar di mana-mana di rumah pangeran. Tak terhitung banyaknya pria dan wanita muda yang naik ke udara sambil memegang keranjang bunga dan menebarkan kelopak bunga. Di kedua sisi jalan yang luas, wanita-wanita anggun bernyanyi dan menari dengan mudah seolah-olah mereka telah berlatih berkali-kali merayakan kedatangan Ye Lang. Kau tahu, belum lama ini, Ye Lang baru saja membuat keributan besar di kota pangeran di sini. Aku tidak tahu berapa banyak orang Li Huo tak berdosa yang terbunuh. Ye Lang yang seharusnya menjadi musuh terbesar kota pangeran menerima upacara penyambutan yang begitu meriah. Belum lagi Ye Lang, bahkan Dewa Abadi dan yang lainnya merasa sangat aneh. Suasana di mana-mana terasa aneh. Merie, saya minta maaf karena telah menyinggung Anda terakhir kali. Kali ini saya secara khusus mengatur perjamuan untuk Anda. Saya harap Anda akan menunjukkan kebaikan Anda kepada saya. Suara Pangeran Li Huo Mengcang terdengar dari rumah mewah sang pangeran. Suara itu tiba sebelum orangnya tiba. Aku secara khusus mengundangmu, tetapi kamu bahkan tidak muncul. Kamu hanya mencoba memamerkan kekuatanmu. Serigala iblis berkepala 3 itu menggumamkan sesuatu di belakang Ye Lang. Pada saat ini tingkat kultivasi kelompok pendayung 3 orang telah berhasil menembus alam void hancur dengan bantuan ramuan yang disediakan oleh Ye Lang. Tentu saja mereka yang berada di alam void hancur dianggap kuat di tempat lain. Di tempat seperti kota pangeran dinasti Li Huo Xian seseorang hanya bisa menjadi penonton. Untungnya, karena perkemahan khusus beberapa orang, mereka cukup beruntung untuk bisa ikut serta dalam pesta tersebut. Belum terlambat untuk menyesal sekarang. Jika kita memasuki rumah besar sang pangeran, itu akan seperti memasuki sarang naga dan sarang harimau. Dewa Abadi terus membisikkan instruksi di telinga Ye Lang. Dia ingin mendekat tetapi dia menemukan bahwa ada penghalang tak terlihat di sekitar Ye Lang. Dalam mengisolasi dirinya dari pendekatan yang disengaja. Sekarang kamu sudah di sini, tidak sopan untuk pergi tanpa makan. Ye Lang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, memimpin jalan menuju kediaman pangeran. Penguasa abadi dan rombongan di bawah kepemimpinan Kasim di puncak alam kekosongan yang hancur. Ye Lang berjalan memasuki istana mewah. Interior istana ini megah dan dipenuhi dengan energi spiritual yang memancarkan keanggunan di mana-mana serta menunjukkan status bangsawan pemiliknya. Dokumen-dokumen yang dipamerkan semuanya terbuat dari batu spiritual kelas atas. Balok-balok di sekelilingnya diukir dengan naga dan dicat dengan burung phoenix, serta bertatakan kristal peri yang lebih berharga. Hanya Pangeran Mengcang dari dinasti abadi Li Huo yang bisa memamerkan kekayaan seperti itu. Tuan Ye Plis putra mahkota Mengcang berpakaian brokat dan pakaian mewah. Duduk tegak di atas. Ketika dia melihat Ye Lang datang, dia tidak berdiri, tetapi hanya mengangkat tangannya ke sebuah dokumen di sebelah kanan. Memberi isyarat kepada Ye Lang untuk duduk. Hanya ada satu meja, dan ada begitu banyak dari kita. Apakah makanannya akan cukup?
Ye Lang meliriknya ke samping dan melengkungkan bibirnya dengan tidak puas. Silakan duduk. Saat Meng Chang memberi perintah, para pelayan istana yang anggun datang membawa dokumen yang terbuat dari batu spiritual kelas atas. Atur mereka sesuai urutan apa yang sedang kamu lihat, duduk dan makan. Melihat Dewa Abadi dan yang lainnya saling memandang dengan bingung. Ye Lang mendesak mereka, dan kemudian, tanpa mengatakan apapun, dia duduk di meja yang paling dekat dengan Meng Chang. Band di belakang layar memainkan harpa, flute, dan lonceng. Musik yang mewah itu berlama-lama di istana yang luas dan mewah. Ada pelayan istana dengan rok kasar transparan dan postur anggun. Dipimpin oleh penari utama Putri Mahkota yang naik ke atas panggung dengan langkah teratai menyanyi dan menari. Di koridor di kedua sisinya, para pelayan istana membawa piring berisi hidangan lezat yang dipenuhi dengan energi spiritual yang indah dan bahkan kekuatan hukum, dan menempatkannya satu demi satu. Rasanya enak, Ye Lang makan dengan perlahan dan santai. Dia sedang duduk sendirian dan dia bukanlah putra keberuntungan yang keluar dari pegunungan. Saya tidak punya kebiasaan makan terburu-buru. Dia memberi Dewa Abadi dan yang lainnya pandangan yang menunjukkan bahwa makanan itu tidak beracun dan mengizinkan mereka untuk mencicipinya. Tuan Ye, aku ingin tahu di mana Wan Gongseng yang kukirim sekarang. Meng Chang tersenyum, mengalihkan pandangannya ke Ye Lang, dan bertanya perlahan, dia menyinggung pelindungku dan terbunuh. Ye Lang mengambil sepotong babat dari binatang iblis tingkat kuasi kaisar dan menjawab dengan acuh tak acuh sambil mengunyah. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah para dayang istana yang sedang menari. Siapa yang berputar-putar di depan, yang pantatnya paling besar? Meng Chang tidak bisa menahan diri untuk sedikit menggerakkan bibirnya. Itu istri sahku. Putri Zhen. Ye Lang pura-pura bingung meskipun dia tahu yang sebenarnya yang mulia, jika dia seorang selir. Bisakah kau biarkan dia datang dan menuangkan ang? Meng Chang menarik napas dalam-dalam dan mengoreksi dirinya. Itu istri utamaku, sang putri mahkota. Bukan permaisuri Zhen. Ye Lang mengangguk seolah tiba-tiba menyadari jadi ini putri mahkota jika putri mahkota menuangkan anggurnya. Tidak apa-apa Ye Lang, cukup. Kau menindas putri mahkota. Apa kau tahu kejahatan apa yang sudah kau lakukan? Jangan mencari gara-gara. Mereka yang berada di peringkat teratas di sisi kiri adalah semua pangeran terkemuka dari dinasti Li Houxian. Mereka yang lebih jauh ke belakang adalah yang terbaik di antara para pemuja di istana pangeran. Yang terlemah semuanya berada di tahap kuasi kaisar akhir. Melihat Ye Lang dengan sengaja mempermalukan sang pangeran, mereka semua berdiri dengan marah dan meneriakinya. Dia bukan istrimu, kenapa kau berteriak padanya? Ye Lang memutar matanya, memiringkan kepalanya dan melirik Meng Chang.